Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisanul Waliyah Kutsyah Syarif. NIM saya 18 12 10 150. Saya berasal dari kelas PAI 5D dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya di sini akan menjelaskan tentang peran guru dan kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum PAI. Nah, sebelum lanjut ke peran guru dan kepala sekolah, saya akan sedikit menjelaskan tentang pengembangan kurikulum PAI. Apa sih kurikulum itu? Secara substansif, kurikulum adalah semua kegiatan atau pengalaman yang telah disusun untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, isi kurikulum bukan hanya terdiri atas sekumpulan pengetahuan atau sekumpulan informasi saja, tetapi harus merupakan kesatuan pengetahuan terpilih dan dibutuhkan bagi pengetahuan, baik bagi pengetahuan itu sendiri, siswa, ataupun lingkungannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran guru dalam pengembangan kurikulum PAI. Dikutip dari Wina Sanjaya, dalam konteks hubungan guru dan kurikulum, setidaknya ada 4 peran guru. Yang pertama, yaitu sebagai implementer atau pelaksana. Yang kedua, yaitu sebagai adapter atau penyelaras. Yang ketiga, yaitu sebagai developer atau pengembang. Dan yang keempat, yaitu sebagai research atau peneliti. Baiklah, saya akan menjelaskan 4 peran dari peran guru yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama, yaitu implementer. Implementer adalah pelaksana. Nah, jadi guru berperan untuk melaksanakan atau mengaplikasikan kurikulum yang sudah tersedia di dalam sekolah. Dalam melaksanakan perannya, guru hanya menerima berbagai kebijakan untuk perumusan kurikulum saja. Guru tidak diberikan ruang, baik itu untuk menentukan isi kurikulum maupun kebijakan kurikulum. Dalam fase ini, guru sebagai implementator hanya dapat menjalankan tugas atau menjalankan kurikulum yang sudah disusun saja. Selanjutnya, yang kedua yaitu peran adapter. Nah, dalam peran adapter, fungsi guru lebih dari sebagai pengembang kurikulum atau pelaksana kurikulum saja, akan tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik kebutuhan siswa dan daerah. Nah, dalam fase ini, guru diberikan wewenang atau diberikan kesempatan untuk menyesuaikan kurikulum yang sudah ada. Yang ketiga, yaitu guru sebagai developer. Nah, guru dalam developer ini diberi kewenangan untuk mendesain kurikulum madrasah ataupun sekolah. Peran pengembangan kurikulum ini sangat terkait erat dengan karakteristik visi dan misi sekolah, serta pengembangan atau pengalaman belajar yang dibutuhkan siswa. Nah, pelaksanaan ini, peranannya itu dapat dilihat dalam membuat dokumen kurikulum, silabus, dan RPP. Selanjutnya, kaitan guru dengan developer kurikulum. Maka guru dituntut aktif, kreatif, dan komitmen tinggi dalam penyusunan dokumen kurikulum PAI. Selanjutnya, yang keempat yaitu guru sebagai research atau peneliti. Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari guru profesional yang memiliki tanggung jawab dengan meningkatkan kinerja sebagai guru. Dalam melaksanakan peran sebagai peneliti, guru memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum. Nah, itu 4
peran guru dalam pengembangan kurikulum PAI. Selanjutnya yaitu peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum PAI. Kepala sekolah adalah seseorang yang sangat terpandang di lingkungan masyarakat sekolah. Kepala sekolah sangat menjadi pusat teladan bagi warga sekolah ataupun lingkungan masyarakat sekolah. Kepala sekolah wajib melaksanakan petunjuk tentang usaha peningkatan ketahanan sekolah. Misalnya, dalam suatu organisasi diperlukan dan sangat dibutuhkan seorang pemimpin. Nah, sekolah adalah sebuah organisasi yang di dalamnya membutuhkan seorang pemimpin. Yang disebut seorang pemimpin dalam organisasi tersebut disebut dengan kepala sekolah dalam sekolah. Selanjutnya yaitu ada kinerja kepala sekolah. Kinerja kepala sekolah dapat diimplementasikan sebagai upaya yang harus dilakukan seorang kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya dan perangkatnya sebagai kepala sekolah. Kinerja itu sendiri merupakan sebuah perwujudan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang selaras dengan visi dan misi setiap sekolah. Namun di sisi lain, kepala sekolah juga harus memahami tentang konsep produk dan evaluasi. Dalam hal ini, evaluasi lebih cenderung kepada produk sikap guru atau produk perilaku guru yang menunjukkan kinerjanya dalam melaksanakan kegiatan di sekolah, mulai dari pembuatan RPP sampai melakukan produk hasil belajar. Yang kedua yaitu tugas kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum. Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, Pasal 3 Ayat 1, yaitu kepala madrasah atau kepala sekolah mempunyai tugas antara lain merencanakan, mengelola, memimpin, dan mengembalikan program dan komponen penyelenggaraan pendidikan pada madrasah berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. Selain itu, kepala sekolah memiliki kemampuan menjalankan tugas sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas kepala sekolah yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu kepala sekolah sebagai edukator. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai edukator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang sangat tepat untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikannya di sekolah. Seperti menciptakan iklim di sekolah yang kondusif, memberikan nasihat kepada warga sekolah, dan memberikan dorongan kepada seluruh tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Yang kedua yaitu kepala sekolah sebagai manajer. Pada hakikatnya, manajemen yaitu proses merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, memimpin, dan mengendalikan usaha para anggota organisasi, serta mendayagunakan sumber-sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, jadi manajer itu sendiri adalah seseorang orangnya yang merencanakan, memimpin, melakukan prosesnya seperti itu.
Yang ketiga yaitu kepala sekolah sebagai administrator. Dalam hal ini, kepala sekolah sangat memiliki hubungan yang erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi yang ada di sekolah, seperti pencatatan dokumen dan penyusunan dokumen seluruh program yang ada di sekolah. Yang keempat yaitu kepala sekolah sebagai supervisor. Nah, tugas dari kepala sekolah sebagai supervisor sendiri yaitu mensupervisi pekerjaan yang telah dilakukan oleh tenaga kependidikan. Selain itu, kepala sekolah juga harus mewujudkan kemampuan menyusun dan melaksanakan program supervisi pendidikan serta memanfaatkan hasilnya. Yang kelima yaitu peran tugas kepala sekolah sebagai leader. Dalam menjadi leader, kepala sekolah harus mampu memberikan petunjuk dan melaksanakan pengawasan serta meningkatkan kemauan tenaga kependidikan. Selain itu juga, kepala sekolah sebagai leader harus memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dan kemampuan berkomunikasi dengan baik. Tugas yang keenam yaitu kepala sekolah sebagai inovator. Dalam hal ini, kepala sekolah harus memiliki strategi yang sangat tepat untuk menjalin hubungan yang sangat harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, dan memberikan teladan kepada seluruh tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Nah, tugas yang terakhir dari kepala sekolah yaitu kepala sekolah sebagai motivator. Kepala sekolah untuk memotivasi kepada para kependidikan atau tenaga kependidikan dan staf dalam melaksanakan tugas dan peran-perannya. Nah, itu dia yang telah saya jelaskan tadi. Ada 7 tugas kepala sekolah sebagai pengembangan kurikulum PAI. Selanjutnya yaitu ada peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum PAI. Peran kepala sekolah oleh kepala sekolah berkenaan atau berkaitan dengan manajemen kurikulum, yaitu berhubungan dengan kompetensi kepala sekolah dalam memahami sekolah sebagai sistem yang harus dipimpin dan dikelola dengan baik. Di antaranya yaitu pengetahuan tentang manajemen itu sendiri. Selain itu, kepala sekolah harus mampu menunjukkan upaya meningkatkan output sekolah, di antaranya kualitas, produktivitas, efisiensi, efektivitas, dan inovasi. Dalam hal ini, kepala sekolah juga memiliki peranan yang sangat strategis atau posisi yang sangat strategis dalam pengembangan kurikulum. Kepala sekolah juga dapat membangkitkan atau mematikan kurikulum yang ada di sekolahnya. Dengan demikian, sudah sangat jelas peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam, yang termasuk di dalamnya kemampuan dalam sistem administrasi atau pengelolaan sekolah. Nah, dalam hal ini, kepala sekolah merupakan
pengelola lembaga pendidikan sesuai dengan jenjangan pendidikan sekolah masing-masing. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang peran guru dan kepala sekolah atau kepala madrasah dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.